Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya dari lintas suku, bangsa, dan agama, dari mana, di mana, dan kapan saja, semoga semuanya berbahagia bersama dengan keluarga, diberikan dan dijadikan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dikaruniai oleh Allah, rezeki yang melimpah berkah untuk bekal ibadah, dianugerahi oleh Allah, dzurriatan thayyibah, sholih dan sholihah, fid dunya hasanah, wa fil akhirah juga hasanah. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita akan buka-buka kitab Al-Ghuror, di mana kitab ini adalah kitab pegangan kaum Ba'alawi atau para Habib, baik dari Habib yang Sunni ataupun Syi'i ataupun Sufi. Nah, ini pernah dibahas oleh beliau Kiai Haji Madudin Utsman, begitu juga kiai-kiai yang lain, termasuk Gus Abdul Razak, ya, juga Said Muhsin Asyibani, ya, Al-Idrisi juga pernah membahas ini, bahwa nasab Ba'alawi itu diisbat dari mimpi-mimpi. Apakah itu benar atau salah? Ada benarnya dan juga ada kurang benarnya. Tidak semuanya diisbat dari mimpi, tapi sebagian benar diisbat dari mimpi-mimpi atau khayalan atau halusinasi. Bahasa tasawufnya itu adalah mukasyafah. Sama seperti kitab-kitab tasawuf, semisal kitab Al-Burqah Al-Musyiqah, yang membahas tentang dunia kesufian, ya, banyak di antara ucapan, ungkapan, dan perilaku yang nyeleneh dan aneh. Itu sudah biasa. Berbeda dengan kitab tasawuf karya Imam Al-Ghazali. Lebih moderat, ya, visioner. Tapi kalau kitab-kitab tasawuf karangan dari Ba'alawi, ya, ini memang banyak yang aneh dan nyeleneh. Dari ucapan kaulnya ataupun afalnya, perbuatannya, perilakunya. Jadi ada yang khariqul adah, ya, memang biasanya para wali itu tidak sama kebiasaannya seperti kebiasaan orang lain. Ya, bisa juga jazab atau majzub, ya, atau gila, ya. Bukan gila majnun itu tidak, tapi gila mahabbah. Gila membayangkan wajah Rasulullah. Jadi saking cintanya kepada Rasulullah, akhirnya seakan-akan melihat apapun itu saklebatan Kanjeng Nabi. Sama seperti yang disampaikan oleh Ustadz Jam'an Nur Khotib atau Yusuf Mansur, termasuk yang dilakukan juga oleh Habib Umar Al-Hafid dan juga Habib-habib yang lain, termasuk Syekh Ar-Rifai. Jadi macam-macam lah. Jadi kitab Al-Ghuror ini hampir sama seperti kitab Al-Burqah Al-Musyiqah. Namun Al-Ghuror ini lebih tebal halamannya dibanding Al-Burqah Al-Musyiqah. Sebagian juga mengambil dari Al-Burqah Al-Musyiqah karya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron 895. Nah, ini pengarang kitab Al-Ghuror ini wafat 960 Hijriah. Banyak di antara makalah-makalah, dawuh-dawuh yang ada di dalam kitab Al-Ghuror ini yang tidak bisa dicerna oleh akal sehat manusia. Mungkin pada waktu itu relevan, tapi untuk saat ini tidak relevan lagi. Dunia sudah terbuka. Sama seperti ketika sebelum tahun 90-an di Indonesia tidak ada internet. Setelah itu tahun 2000-an ke atas, 90 ke atas, ya, baru ada internet. Jadi tidak bisa dibayangkan akan seperti apa. Bisa juga dikatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khutira ala qalbin bashar. Jadi
eh, relevan pada zaman itu belum tentu relevan pada zaman atau eh, waktu kemudian, bahkan zaman sekarang ini. Jadi ini sudah era keterbukaan sehingga manusia modern ini mampu menganalisa hal-hal yang tidak masuk logika. Pasti secara otomatis akal sehat menolaknya atau paling enggak ya memperhitungkan, mempertimbangkannya. Oleh sebab itu, saudara dan saudari semua dari semua kalangan, baik Islam Nadin ataupun Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad dan lain-lain, semuanya harus open-minded, membuka hati dan pikiran dalam mencermati permasalahan ini, agar semuanya bisa ada input pemasukan keilmuan wawasan bahwa ternyata KP Ba'alawi ini bermasalah sejak dulu. Kalau bahasa halusnya itu silsilah Ba'alawi itu mukhtalaf fih, diperdebatkan sejak dulu kala, sejak zaman Imam Ahmad Al-Abbah bin Isa Ar-Rumi hijrah ya menuju ke Hadramaut, sudah diragukan silsilah nasabnya apakah nyambung dengan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidaknya. Jadi ini kitab Al-Ghuror ini halamannya 800, tebal banget. Wafil banget. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman itu tidak salah semua. Ada benarnya. Karena memang ini di halaman 116 ini kan ada cerita. Ya ini diceritakan wayurwa an Sultanah binti Ali Az-Zubaidi rahimahullahu taala. Wayurwa lan den critakno an Sultanah binti Ali Az-Zubaidi saking Sultanah binti putrine Ali Az-Zubaidi rahimah muga-muga melasi ing Sultanah sapa Allah taala. Wa kana talan ana sapa Sultanah iku katsiran mataro sering wakeh banget mimpi delok langsung an-nabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya qadzatan ing dalem waktu melek. Di melek matanya. Kayak Ustaz Yusuf Mansur Bu, di dalam mobilnya itu si die. Kanjeng Nabi dia aran die. Ya. Lo die bahasa Betawi. Nah, kalau di jok mobil saya, di rumah saya itu di ruang tamu saya duduk itu demi Allah lah sama seperti ini ya kodotan wa manaman kan yang dalam waktu turu alias mimpi annahu sak temene kelakuan iku ataha teko ing saltana sapa ba'dun nasi setengah menungso yauman ing dalam suci dina wa arradha lan padha nawaake ngetokake sapa ba'dun nas bidzikri ahli Abi Alawi kelawan nutur nyebutno keluargane Abi Alawi. Fakola monggo ngucap sapa Ba'dun nas lah maring Sultanah. Innahum sak temene wong akeh iku laisu ora ana sapa nas ora ana sapa alu Abi Alawi, Banu Alawi, Ba Alawi lah. Rabitu Alawiyah gampangane. Habib iku min dzurriyyati Fatimah saking keturunane Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Wa innamahum angin sak temene utawi Ali Abi Alawi, Banu Alawi, iku min dzurriyyati Ali sayang keturunan Sayyidina Ali. Seperti yang diucapkan oleh siapa itu? Ya, yang pernah pada waktu menguburkan jenazah 6 santrinya Habib Rizik itu, ya. Dokter siapa itu? Haikal Hasan. Nah, ini ada dulu juga pernah ada peristiwa seperti itu. Jadi wa innamahum min dzurriyyati Ali. Ya, karena dari faktor keturunan orang-orang Arab itu kan jalur laki-laki ya. Karramallahu wajah. Kita akan bahas itu ya. Nanti tambah panjang lebar. Karramallahu wajah. Jadi Banu Alawi atau Ba'alawi para Habib itu adalah keturunan Ali, bukan keturunannya Fatimah. Nah, begitu. Falamma kharaja mangko ing dalam nalikane metu sapa utawa wis gak nemoni Sultanah sapa Ba'dun nas min India saking ngarepe saking ngersane sandinge Sultanah maka roat nah monggo ningali sapa Sultanah binti Ali Az-Zubaidi ayanan ing dalem
pirang-pirang mongso an-nabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam waro'atu lan delok ningali sapa Saltonah hu ing Kanjeng Nabi muridun kale ingkang mengo anha sange Saltonah tu mamasa mongko nuli mlaku sapa Kanjeng Nabi wah masat lan mlaku sapa Saltonah kholfau ana ing burine Kanjeng Nabi. Jadi ada cerita seperti itu, melihat langsung Saltonah tersebut binti Ali Az-Zubaidi melihat Rasulullah SAW secara langsung. Ya, jadi pas melihat Rasulullah langsung memalingkan mukanya lalu berjalan. Ya. Fadakhola daroba adas sadah Ali Abi Alawi. Saltonah melihat langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu lalu Rasulullah berpaling dan berjalan menuju rumah sebagian dari keluarga Abi Alawi. Lalu Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada Saltonah sambil berkata, iki loh, ini adalah rumahnya para Habib. Hadhi Darul Akhibah. Ini rumahnya para Habib. Hadhi Darul Akhibah. Ini adalah rumahnya para Habib. Orang-orang yang aku cintai dan mencintaiku. Wahya Darus Syekh Al-Arif, yaitu yang ditunjuk oleh Kanjeng Nabi adalah rumahnya Syekh Al-Arif Billah Al-Wali Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Syekh Alawi bin Syekh Alawi bin Syekh Al-Faqih bin Muhammad Ali ridwanullah alaihim ajmain wa nafa'ana bihim ajmain. Ini berdasarkan mukasyafah. Jadi berdasarkan khayalan-khayalan, sebagian penglihatan nyata waktu terjaga dan sebagian melihat tidak nyata melalui mimpinya. Ini tidak hanya dari Saltonah binti Ali Az-Zubaidi saja, banyak. Ini halaman 116, mulai halaman 108 itu juga begitu. Tentang keabsahannya, nasabnya keluarga Abi Alawi ini masih dipertentangkan terus. Termasuk untuk memutuskannya, ya penetapan nasab itu ya ada yang sebagian dari mimpi-mimpi dan sebagian dari mukasyafah itu. Tidak hanya ini dok, banyak cerita-cerita mulai dari halaman 100 sampai 116, 17 ini ada cerita-cerita aneh, unik, klasik dan klinik, ya, yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Sekelas Imam Ghazali tidak pernah menyebutkan khurafat seperti ini di dalam kitab Al-Ihya, Taqiyah Ulumuddin, tidak pernah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah juga tidak pernah. Nah ini kok seperti ini ya Allah alam, inilah karangan dari Ba'alawi sendiri. Jadi kitab Al-Ghurrar ini karangan dari Ba'alawi sendiri, sama seperti kitab Al-Furqah Al-Musyiqah. Beda dengan kitab Tuhfatul Ulama wal Muluk, As-Suluk, Tuhfatul Ulama wal Muluk karya Imam Al-Janadi atau Al-Jundi. Abi Abdillah Ba'udin Muhammad bin Yusuf bin Ya'qub Al-Jundi As-Saksaki Al-Kandi Al-Munafa 732 Hijriah. Tidak, ini ahli sejarah Yaman. Tapi kalau ini memang Habib Alawi sendiri yang mengarang. Para pemirsa dan pendengar sekalian, ada dua peristiwa penting pada saat pertama kali Imam Ahmad Al-Abbah hijrah, ya, katanya dari Basrah lewat Syam ke Madinah, setahun berikutnya haji ke Makkah. Ya, pada tahun 318, lalu setelah dari Mekah perjalanan ke Hadramaut Yaman. Sampai di Yaman, beliau Imam Ahmad beserta dengan keluarganya tidak diakui oleh penduduk Hadramaut sebagai dzurriyyah Rasulullah dari jalur Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Meragukan. Nah, di dalam kitab Al-Ghurrar ini tidak disebutkan. Yang disebutkan di sini adalah langsung datang ke Hadramaut langsung diakui. Berbeda dengan Al-Istizadah. Juz awal atau juz 1 halaman 41. Halaman 41. Sejak awal illa annal khadoromah tasyakkaku fi ma ba'du fi sihhati nasabil muhajir. Kecuali permasalahan ini adalah penduduk Hadramaut itu meragukan
masalah keabsahan nasabnya Imam Ahmad Al-Muhajir.